Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan terkait dengan pengawasan. Seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa banyak sekali alasan untuk menyebabkan kegagalan suatu organisasi atau bahkan keberhasilan organisasi. Tapi permasalahan yang selalu berulang dan menjadi kendala dalam sebuah organisasi, khususnya yang terkendala atau khususnya yang terlibat masalah atau yang gagal untuk mencapai tujuan adalah karena tidak atau kurang adanya pengawasan yang memadai. Nah, kalau kemarin kita mau bahas masalah indikator pengawasan, definisi pengawasan, macam pengawasan, nah di sini kita akan membahas terkait dengan teknik dan metode pengawasan itu sendiri, khususnya di dalam organisasi dan khususnya organisasi profit ya, perusahaan profit seperti itu. Tapi bisa juga digunakan di perusahaan atau badan milik pemerintah juga. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah metode pengawasan non kuantitatif, karena nanti di sini kita akan lebih menekankan pada pengawasan yang kuantitatif. Tapi kita perlu ketahui juga pengawasan yang non kuantitatif. Nah, metode pengawasan yang digunakan manajer dalam pelaksanaan fungsi manajemen pada umumnya itu mengawasi keseluruhan dan memang harus mengawasi keseluruhan organisasi atau perusahaan ya, overall performance-nya seperti apa. Dan dari performance itu yang paling banyak memakan porsi adalah mengawasi performance karyawan, ya, cara kerja mereka dan sebagainya. Adapun teknik yang digunakan contohnya bisa juga melalui pengamatan. Ya, seperti kita tahu bahwa kalau teman-teman di sini adalah manajer, bosnya atau mungkin badan auditnya, audit internal ya paling gampang adalah mengamati kinerja karyawan sudah benar atau tidak. Kalau di pabrik sudah benar enggak gitu cara kerjanya sesuai dengan SOP yang ada. Yang kedua adalah inspeksi teratur dan langsung. Biasanya beberapa hari sebulan berapa kali atau beberapa bulan sekali atau dalam setahun berapa kali itu ada inspeksi langsung di inspeksi gitu datang dan sebagainya gimana karyawan cara kerjanya dan sebagainya dan itu secara langsung. Nah, sebagai contoh kayak gini, dalam dunia perbankan misalnya, kadang-kadang ada inspekturnya ya, inspeksi ya, orang yang menginspeksi datang ke bank. Untuk apa? Untuk melihat pelayanan di bank itu seperti apa. Contohnya, teller itu berapa menit sih melayaninya, CS itu satu customer itu berapa menit sih pelayanannya, dan kadang-kadang inspeksi ini bersifat rahasia. Maksudnya rahasia itu seperti apa? Sebelumnya tidak pernah ada pengumuman kalau akan ada inspeksi. Hanya mungkin ya sebulan sekali, tapi nggak tahu di hari yang mana. Supaya apa? Supaya ketika inspeksi itu benar-benar kondisi lapang. Kalau sudah ngomong dulu otomatis dipersiapkan yang bagus-bagusnya aja kan gitu. Dan pada saat datang pun ada yang tahu kalau itu adalah inspekturnya ya atau yang menginspeksi. Tapi kadang-kadang si inspeksi ini yang orang menginspeksi ini pura-pura jadi customer juga gitu supaya lebih objektif aja dan itu secara langsung. Yang ketiga yang secara tidak langsung bisa juga pelaporan melalui lisan ya. Lisan bisa langsung juga atau tidak langsung misalnya melalui telepon gitu dan tertulis melalui laporan-laporan bahwa performa karyawan ini meningkat yaitu dalam bentuk laporan-laporan pertanggungjawaban misalnya, laporan hasil dan sebagainya. Keempat, ada evaluasi pelaksanaan. Setiap ada kegiatan, setiap ada program dibuat yang namanya evaluasi pelaksanaan. Oke, dan yang kelima bisa juga ada diskusi antara manajer dan subordinatnya terkait hal pelaksanaan suatu kegiatan. Ini bisa dalam rapat ya atau rapat koordinasi dan sebagainya. Pelaporan-pelaporan rutin itu untuk mengetahui yang namanya performance cara kerja atau hasil kerja dari karyawan dalam sebuah instansi. Itu bisa dengan cara yang seperti itu, normatif ya. Di dalamnya, di dalam non kuantitatif itu biasanya ada juga laporan-laporan kuantitatif. Nah, seringkali laporan kuantitatif ini nanti ya yang akan menjadi fokus kita. Kenapa fokus kita? Kalau teman-teman tahu atau yang mungkin yang sudah pernah terjun tahu atau mungkin yang belum tahu juga akan saya beritahu di sini terkait dengan saham ya. Kalau ini lagi masa corona ada yang bilang saham anjlok, tapi sekarang udah di pertengahan ini saham naik lagi. Nah, dalam saham ini kita melihat suatu perusahaan yang paling gampang adalah dalam laporan keuangannya. Nah, nanti di sini kita akan fokusnya di dalam hal ini.
bahwa kita sebagai orang luar, investor ataupun audit eksternal, yang kita perlukan adalah performa perusahaan. Performa perusahaan atau penampilan perusahaan itu kita lihat dari mana? Ya, dari laporan keuangannya, untung atau rugi, secara singkatnya seperti itu. Nah, inilah yang fokus dari pengawasan kuantitatif tersebut. Sebagian besar teknik pengawasan kuantitatif itu cenderung menggunakan data khususnya keuangan. Ya. Dan metode kuantitatif itu untuk mengukur dan memeriksa kuantitas dan kualitas output. Metode kuantitatif terdiri dari, ada di sini ada 5, tapi fokusnya adalah di keuangan yang terukur, yang jelas, ada nominalnya, ada angkanya, dan ini tidak bersifat kualitatif, jelas ya, tidak bersifat kualitatif atau yang sulit terukur gitu. Nah, yang pertama adalah pasti yang dilihat adalah anggaran gitu, budget gitu, anggaran. Bisa juga itu ada anggaran operasi, belanja, penjualan, dan kas. Ada juga anggaran-anggaran khusus tergantung perusahaannya menerapkan yang seperti apa. PPBS, Planning Programming Budgeting System, Zero Based Budgeting, Human Resource juga bisa. Dan sebenarnya masih ada yang lain lagi, cuma saya fokus ketiga ini. Di situ juga metodenya ada audit ya, baik itu internal maupun eksternal maupun manajemen audit ya. Ada analisis break even, kapan tidak untung dan tidak ruginya, dan juga ada analisis rasio. Ini analisis rasio sebenarnya masuk di anggaran juga nanti, dalam arti ada kaitannya dengan anggaran untuk melihat kesehatan perusahaan. Nomor 5, bagan dan teknik yang berhubungan dengan waktu pelaksanaan kegiatan. Di sini tidak semua akan kita bahas karena ada beberapa, hanya awalan saja, karena ada beberapa nanti yang akan dibahas di mata kuliah lanjutan seperti itu. Nah, yang pertama kita melihat dari segi anggaran ya. Kalau teman-teman tahu anggaran ya, yang dipikir apa sih? Pasti about money gitu ya. Anggaran ini merupakan laporan formal sumber daya keuangan yang disisihkan untuk pelaksanaan kegiatan tertentu selama periode waktu yang ditetapkan. Nah, anggaran tersebut harusnya sudah ditetapkan ya. Di sini sudah bilang selama periode waktu yang ditetapkan. Sebelum melaksanakan kegiatan, anggaran otomatis sudah ditetapkan sebelumnya. Bukan kita melaksanakan kegiatan terus butuh pira, oh itu bisa jebol karena nggak direncanakan sebelumnya. Jadi sebelum melaksanakan kegiatan, sudah ada planning, reng-rengan anggaran yang akan dikeluarkan. Nggak boleh lebih dari itu, seperti itu. Nah, anggaran ini biasanya menunjukkan apa saja pengeluaran, penerimaan, laba yang akan diperoleh ya, diperoleh di masa yang akan datang. Bahkan laba, kira-kira kita sudah menentukan, oh kira-kira pengeluaran kita segini, nanti penerimaan segini, sehingga margin dan labanya adalah segini. Itu sudah ditentukan. Anggaran adalah bagian fundamental dan memang sangat-sangat fundamental dari banyak program pengawasan organisasi. Setelah anggaran direncanakan, kemudian pengukuran dilakukan dibandingkan dengan jumlah yang dianggarkan secara periodik. Secara periodik itu setelah berjalan itu kira-kira dengan perencanaan di awal itu gimana? Apakah surplus, defisit, atau seperti apa untuk di masa yang akan datang masih cukup apa enggak. Dan ini biasanya ditunjukkan dalam bentuk moneter, bisa rupiah, dolar, dan mata uang lah pada intinya. Kenapa? Karena aspek moneter dari anggaran dapat secara langsung memberikan informasi sumber daya pokok organisasi, modal, tujuan pokok, dan khususnya laba. Ya kan paling gampang. Labanya berapa? Ya sekian rupiah, sekian dolar. Itu paling mudah untuk melihat anggaran. Untung berapa? Rugi enggak? Gitu. Nah, pengawasan anggaran sendiri merupakan sistem penggunaan bentuk-bentuk sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu anggaran untuk mengawasi kegiatan manajerial dengan melakukan pembandingan pelaksanaan nyata dan pelaksanaan yang direncanakan. Seperti yang tadi disebut, kalau misalnya defisit, berarti itu sudah tidak sesuai dengan rencana gitu ya. Kalau dibandingkan dengan perencanaan di awal, kondisi nyatanya gimana? Kalau surplusnya sesuai dengan rencana, it's okay. Bahkan surplus ketika tidak sesuai rencana atau lebih rendah daripada rencana pun itu merupakan suatu hal yang kurang baik seperti itu. Itu bisa dilihat dari anggaran. Nah, jenis dan tujuan anggaran teman-teman bisa baca lebih teliti lagi nanti di slide.
Ada banyak sebenarnya, ada anggaran penjualan, produksi, biaya, kas, modal, dan neraca. Masing-masing memiliki tujuan masing-masing ya, tujuan masing-masing di setiap jenis anggaran gitu. Ini pasti akan dipelajari di mata kuliah akuntansi ya, terkait dengan anggaran ini. Nah, saya kepingin masuk ke yang khusus ya, anggaran secara khusus. Suatu organisasi atau perusahaan sebenarnya dalam merencanakan anggaran itu ada berbagai macam-macam style, bermacam-macam gaya, tergantung penerapannya. Di sini nanti akan saya jelaskan 3 dari sekian banyak model gitu. Yang pertama adalah planning, programming, budgeting system gitu. Ini dikembangkan untuk membantu manajemen dalam melakukan identifikasi dan penghapusan program-program yang memakan biaya yang cenderung menyalin program-program yang sudah ada mungkin sebelumnya. Yang langkah pertama adalah ya kita menentukan tujuan atau sasaran dari program atau suatu kegiatan atau suatu ya apa namanya ya, strategi ya, penerapan strategi. Kemudian kita rencanakan dulu apa aja nih kegiatannya A, B, C, D, E gitu ya. Kemudian langkah kedua adalah memprogramming, menganalisa biaya yang dan kegunaan yang diantisipasi oleh setiap program. Program A itu butuh berapa duit, program B itu kira-kira butuh berapa duit, dan sebagainya. Kemudian nomor 3 budgeting. Akhirnya dari program yang sudah ada butuhnya berapa, dialokasikan. Dana yang ada, misalnya dana besarnya itu berapa, kemudian dialokasikan ke sumber-sumber daya yang sumber daya ke program-program yang tadi telah ditetapkan. Dan sebisa mungkin dalam budgeting ini seperti tadi, sebisa mungkin jangan sampai antar satu program dengan program lain overlapping. Harusnya sudah dibiayai, sudah masuk include program A, tapi di program B dikeluarkan lagi gitu. Kecuali memang hal yang diperlukannya. Atau misalnya kira-kira program ini sudah tidak begitu penting ya dikeluarkan aja gitu. Program ini di-delete aja pada langkah kedua tadi, analisa kegunaan yang diantisipasi setiap program biar tidak terjadi double budget gitu ya, double budget. Langkah keempat ini seharusnya ya, penyelesaian program-program. Kemudian yang terakhir adalah menganalisa hasil dari setiap program dibandingkan dari perencanaan dan pelaksanaannya seperti apa. Jadi pada PPBS ini benar-benar direncanakan dari awal kegiatannya apa, kira-kira setiap program itu butuh dana berapa, kemudian budgetingnya berapa setiap program, dan jangan sampai ada yang overlapping pelaksanaan, kemudian baru dianalisa. Ya kebanyakan seperti ini. Ada juga model yang kedua, zero based budgeting ya. Ini sih maksudnya bukan dua hal yang berbeda, ini hanya penentuan model saja, di mana ZBB ini, zero based budgeting ini, membagi program-program organisasi menjadi paket keputusan yang terdiri dari apa saja tujuan, kegiatan, sumber daya yang dibutuhkan, biaya yang dihitung dari permulaan seperti bila program belum ada. Maksudnya apa? Maksudnya kalau yang konvensional itu biasanya berdasarkan dari karena kegiatan ini sudah rutin ya. Jadi tahun lalu berapa nih kegiatannya? Oh 10 juta gitu. Oh yaudah berarti anggaran tahun ini kurang lebihnya 10 juta. Tapi dalam zero based budgeting ini enggak seperti itu. Jadi setiap tahun dianggap permulaan, seperti program belum ada, dianggap zero. Jadi penyusunannya benar-benar diulangi dari awal lagi. Karena apa, kan kita tahu ya bahwa harga, biaya produksi, biaya macam-macam itu setiap tahun pasti tidak sama kan. Nah, oleh karena itu dianalisa lagi, dibudgeting lagi, kira-kira butuh modal berapa banyak. Contohnya saya akan langsung ke sini, contohnya biar mudah. Contohnya kalau yang pakai konvensional ya, tradisional, konvensional, whatever stuff. Nah, pendekatan penganggaran tradisional yang A, Departemen A, menentukan persentase kenaikan atau penurunan dalam alokasi anggaran atas dasar tahun sebelumnya. Kalau tahun 1983 100 juta, ya kira-kira 1984 100 juta. More or less lah. Tapi kalau yang kedua, ZBB ini, Zero Based Budgeting ya, oke, ini mengabaikan anggaran tahun sebelumnya. Menggunakan dasar 0, benar-benar diulangi dari awal. Kira-kira butuhnya berapa, harganya berapa, dan sebagainya. Supaya apa? Oh bisa juga 100 juta, bisa juga.
itu ketemunya 100 juta lagi. Tapi bisa juga sangat-sangat berbeda karena perbedaan harga, ya harga semakin naik, inflasi dan sebagainya. Nah, setiap program atau paket keputusan yang diperlakukan, seperti tadi tujuan, kegiatan, sumber daya dibutuhkan, hampir sama kayak yang sebelumnya, itu diperlukan sebagai dasar analisa benefit cost. Ada 3 segi utama dari ZBB ini. Pertama, perumusan paket keputusan menguraikan kegiatan, biaya, dan kegunaan setiap satuan organisasi secara individual. Secara individual maksudnya seperti apa? Kan tadi ada berbagai macam program yang ditentukan. Itu benar-benar setiap programnya itu harus kegiatannya itu seperti apa, biayanya itu seperti apa, kegunaannya seperti apa. Jadi dibuat memang dari awal. Per tahunnya berarti ada sesuatu yang seolah-olah baru lah ya, atau memang baru beneran gitu. Yang kedua, penyusunan ranking dari setiap kegiatan-kegiatan yang ada, kira-kira nanti prioritasnya dari kegiatan 1 sampai 5 itu prioritas yang mana nih gitu. Nanti paket keputusan tersebut digunakan untuk menentukan ranking. Prioritas ini dievaluasi oleh manajemen puncak untuk mendapatkan ranking akhir atau final. Kira-kira nanti prioritas kegiatan itu yang mana? Mana yang dapat anggaran paling besar dan sebagainya. Oke. Kemudian nomor 3, pengalokasian sumber daya atas dasar ranking kegiatan dimulai dari ranking pertama sampai biaya yang dikeluarkan tidak menguntungkan lagi gitu, atau sampai dana tersedia habis. Ya benar. Jadi sampai ini dana ada 100 juta untuk kegiatan A kira-kira butuh 20 juta. Kegiatan B kira-kira cuma 5 juta deh gitu. Kegiatan C butuh ini. Pokoknya sampai dana 100 juta ini terserap habis. Perlu diketahui teman-teman, khususnya di pemerintahan, mungkin di perusahaan swasta juga sama, apabila ada suatu anggaran, misalnya teman-teman dikasih anggaran 10 juta, mau nggak mau itu harus habis. Dalam laporan pertanggungjawaban 10 juta itu harus habis. Walaupun mungkin faktanya di lapang ternyata teman-teman ada sisa gitu. Tapi itu harus habis. Gimana caranya? Harus habis karena apa? Udah sesuai perencanaan 10 juta itu terserap dengan baik. Kalau nggak habis, ternyata laporannya ya dana 10 juta ini tersisa, apalagi banyak, tersisa 3 juta. Wah, itu penyerapannya jelek sekali. Dan bisa-bisa di next budgeting atau next anggaran, teman-teman bisa nggak dapat karena mungkin performa teman-teman penyerapan anggarannya jelek, atau dananya malah dikurangi. Nanti kalau sisa 3 juta, bisa-bisa dari 10 juta teman-teman tahun depan bisa 7 juta. Nah kadang-kadang belum pakai zero based budgeting ini gitu. Dan itu masih banyak yang menerapkan yang seperti itu. Sehingga memang benar-benar ketika nanti suatu saat teman-teman kerja anggarannya segitu, ya harus bisa. Ya sih kadang-kadang kalau lebih sih masih enak, kita bisa cari akal untuk menghabiskan anggaran. Tapi gimana kalau kurang? Ya itu emang harus berpikirnya harus di situ. Seperti itu. Dan bisa jadi bahan evaluasi juga. Oke. Nah, ini mungkin satu hal yang baru buat teman-teman ya terkait dengan akuntansi sumber daya manusia atau SDM disingkatnya, atau Human Resource Accounting HRA, yang bermaksud memperlakukan biaya-biaya cukup berarti karena ini basisnya adalah sumber daya manusia. Di sini ini sumber daya manusia atau pekerja, karyawan atau siapapun yang manusia yang ada dalam sebuah organisasi ini benar-benar dihitung secara keuangan. Contohnya kadang-kadang karyawan itu kan ada pelatihan, ya ada pelatihan training, ada penarikan saat rekrutmen, ada investasi di dalam mereka gitu ya, training dan sebagainya. Ini dianggap sebagai investasi jangka panjang dan dimasukkan dalam laporan keuangan. Saya suka ini karena apa? Karena sumber daya manusia di sini, apalagi pakai akuntansi sumber daya manusia, ini menunjukkan menekankan arti pentingnya SDM. Sangat-sangat menghargai SDM, karyawan. Karyawan yang seperti apa? Nggak sembarang karyawan yang tinggi, terlatih, loyal gitu. Seperti itu. Ini karena mereka adalah investasi yang menghasilkan bagi perusahaan. Menghasilkan apa? Ya karena kerja keras mereka, perusahaan jadi profit dan sebagainya. Dimasukkan dalam aktiva perusahaan. SDM mencakup SDM sebagai suatu aktiva, menentukan biaya investasi dan biaya yang telah digunakan dan sebagainya.
Saya kepingin kasih contoh langsung saja. Contohnya nih, laporan keuangan ASDM yang dibandingkan dengan konvensional. Bisa lihat warna yang bagian atas ya, laporan yang Aktiva ya. Di ASDM itu, investasi SDM itu ada. Ya, di sini saya ada di buku angkanya 1.900.000 sekian. Di konvensional nggak ada. Karena apa? Karena nggak menganggap SDM itu ya tidak bisa diuangkan misalnya. Tapi kalau yang laporan ini Aktiva ini bisa di SDM itu bisa ditulis dalam bahasa keuangan. Begitu juga dengan pasifanya, SDM juga dimasukkan di situ. Kalau saya pribadi, saya sangat suka karena apa? Ya SDM itu sangat penting. Perusahaan tanpa SDM nothing gitu. Pernah saya cerita teman saya ada di perusahaan Syngenta, ya perusahaan Syngenta, dia orang Magelang. Saat itu dia diterima di Medan, gitu ya, diterima di Medan dan memang dia bagus. Dari mahasiswa dia pinter, pinter dan rajin rajin lah kalau ngerjakan tugas tuh rajin dan perfect gitu, perfect nggak asal-asalan. Dan akhirnya dia masuk di bagian R&D saat itu di Medan, di Rumah Magelang. Udah bagus, akhirnya dia kalau pelatihan itu nggak sekedar cuma di Medan, kadang-kadang di Singapura, Filipina, Vietnam, ya Malaysia gitu. Kalau saya ngeliat Instagramnya, lari pagi di Singapura, nanti siang ada di Malaysia, nanti malamnya udah di Jakarta aja gitu dan sebagainya. Otomatis biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM teman saya itu udah besar. Hingga akhirnya teman saya itu terlibat suatu masalah dengan bawahannya yang membuat dia minta untuk jangan di Medan lah, saya ditempatin di Jawa saja. Itu selain memang dekat dengan keluarga di Magelang atau ya di Jawa, yang penting di Jakarta kayak gitu ya, di Jakarta, karena di Medan ada masalah gitu. Kalau enggak ya udah saya keluar aja. Akhirnya perusahaan apa, mau nggak mau perusahaan harus menuruti apa yang diminta oleh teman saya ini. Akhirnya dipindahkan di Jawa, setahu saya di Cikampek lah atau sekitar Jabodetabek lah, Jabodetabek itu. Kenapa? Perusahaan berpikir bahwa dia sudah menginvestasikan banyak ke teman saya melalui pelatihan dan sebagainya, dan resikonya kalau teman saya keluar, teman saya itu bisa direkrut oleh perusahaan pesaing gitu ya. Itu malah lebih berbahaya lagi. Udah tahu isi-isinya, perusahaan malah direkrut sama pesaing. Udah rugi bandar ya, rugi pelatihan, juga risikonya besar. Nah, oleh karena itu dikabulkan. Nah, saya ingin di sini mengingatkan teman-teman juga bahwa teman-teman tuh harus jadi pribadi yang berkualitas. Dimulai sejak kapan? Sejak mahasiswa lah gitu. Nanti akan dilihat gitu. Akan dilihat oleh siapa? Ya bisa juga dilihat oleh teman-teman ya, yang teman-teman, keluarga, dosen atau siapapun itu, bahwa kalian punya branding yang bagus, bukan fake branding tapi real branding, personal branding teman-teman emang bagus dan teman-teman memang kerjanya bagus, nggak main-main gitu. Suatu saat masuk perusahaan profesional nggak kaget dan justru malah dicari. Nilai aset teman-teman yang teman-teman nggak tahu, mungkin teman-teman dinilai oleh perusahaan sekian juta, sekian puluh juta, sekian ratus juta, itu bisa jadi seperti itu kalau perusahaan pakai sistem yang seperti ini. Ini ya, ini juga sama, ini laporan laba ruginya gitu, kenaikan nilai SDM tuh lihat. Oh, Mbak A dulu kira-kira dia bernilai sekian, sekarang naik sekian ratus ribu, itu bisa jadi ya. Bisa juga di aplikasikan di kenaikan gaji atau mungkin aset gitu, dianggap sebagai aset perusahaan, bisa juga. Oke, yang terakhir ya, pada penggunaan pemeriksaan akuntan auditing untuk pengawasan. Nah, biasanya kalau berhubungan yang namanya keuangan atau di perusahaan itu ada yang namanya audit internal dan eksternal. Nah, kalau tadi kita bahas kualitatif, non kuantitatif atau kualitatifnya, itu biasanya mengaudit masalah apa? Performance karyawan. Itu yang keuangan juga, performa karyawan juga. Tapi khusus audit eksternal yang dari luar, itu biasanya fokus di masalah
keuangan, laporan keuangan yang disajikan itu seperti apa, rasio-rasionya itu nanti seperti apa, anggaran-anggarannya itu seperti apa, supaya apa, bisa dilihat kondisi perusahaan itu seperti apa, seperti itu. Jadi di perusahaan ini ada dua, contohnya di UMP. Di UMP audit internal untuk keuangan ada nggak? Ada gitu. Terus yang performance yang khusus, ini produktivitas karyawan gimana, apa yang kurang, kira-kira dosen itu apa yang kurang, pengajarannya, penelitiannya, atau pengabdiannya gitu, ada yang seperti itu. Tapi kalau yang dari eksternal itu pasti khusus untuk keuangan. Makanya kalau di negara kita itu ada yang namanya BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, nanti kalau ada masalah-masalah baru masuknya ke penyidik yang lebih lanjut itu di KPK misalnya seperti itu. Tapi fokusnya kemana? Fokusnya pasti ke keuangan, karena dari keuangan itu sudah terpaparkan semua. Kita bisa menyimpulkan rugi karena apa, kita lihat rasionya dan sebagainya, kurangnya di mana, itu yang harus dibenerin dan sebagainya. Nah, pelaku-pelakunya seperti apa ya, akuntan publik, kantor akuntan, ya tadi saya ngomong BPK ya, Badan Pemeriksa Keuangan, itu biasanya fokusnya di bagian situ gitu. Nah, salah satunya saya kasih contoh kenapa umur Muhammadiyah ini kan sudah lama ya, Yayasan Muhammadiyah. Dan Yayasan Muhammadiyah itu kenapa bisa berkembang? Punya apa? Punya universitas asetnya, punya rumah sakit gitu, yang profesional ya. Lembaga pendidikan nggak cuma universitas, SMA, SMP dan sebagainya, dari SD juga ada. Terus rumah sakit, dan semakin lama semakin berkembang. Tidak fokus pada kelebihan dan kekurangannya, tapi kita lihat secara global saja berkembang seperti itu, banyak dan besar-besar lagi, dan masuk top university lagi di Indonesia gitu. Kenapa bisa berkembang? Karena di Muhammadiyah sendiri menerapkan sistem pengawasan yang menurut saya dibandingkan yayasan yang lain itu termasuk yang bagus, fokus gitu. Walaupun rektornya A, nggak urusan gitu, walaupun pengawasnya petugasnya adalah Kiai Muhammadiyah, nggak urusan, yang namanya audit ya audit profesional. Jadi nggak ada yang namanya UMP itu milik rektor, nggak ada. UMP itu milik pusat, TP Muhammadiyah pusat, setahu saya bisa salah ya, tapi apapun itu, tanah atau bangunan atau apa, itu nanti dikembalikan ke pusat. Agar apa? Agar independen, bisa diaudit. Nah, inilah kenapa butuh yang namanya eksternal ini, adalah supaya bisa lebih objektif, lebih profesional, nggak kong kali kong seperti itu. Maka dari itu, inilah salah satu rahasia yang menurut saya kenapa Muhammadiyah bisa berkembang pesat dibandingkan yayasan yang lain dan sebagainya. Ya, salah satunya adalah ini. Bahkan ada yang bilang bahwa Muhammadiyah merupakan ormas Islam yang paling kaya gitu. Nggak cuma di Indonesia, kalau dibandingin di dunia, ada nggak ormas Islam yang terkaya dengan memiliki berbagai macam aset. Bahkan Muhammadiyah pun universitasnya sampai berkembang di Malaysia kemarin beberapa universitas, salah satunya adalah dari pengawasan yang ketat ini, atau pengawasan yang profesional ini, seperti itu. Nah, adapun kalau yang tadi eksternal ya, internal ini penilaiannya itu bebas ya, performa sih, lebih ke performa, nggak cuma akuntansi keuangan, tapi juga kegiatan-kegiatan lain gitu, produktivitas tadi, apa aja kegiatan yang kurang dan sebagainya. Nah, ini ada kaitannya dengan manajemen internal sendiri. Nah, untuk membantu anggota manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka untuk menganalisis, menilai, merekomendasi, komentar, dan sebagainya. Pelakunya seperti apa? Sampai siapa saja? Di Departemen Keuangan organisasi tersebut dan yang berkaitan. Pemeriksaan internal kegiatannya seperti apa? Bisa juga terkait dengan pemeriksaan dan penilaian terhadap baik tidaknya akuntansi ya, pengendalian akuntansi, administrasi, dan mendorong penggunaan cara-cara efektif dengan biaya yang minimum. Kedua, seberapa jauh sih pelaksanaan kebijaksanaan manajemen harus dipatuhi terkait dengan kebijaksanaan, kebijakan, peraturan, dan sebagainya. Nggak hanya keuangan intinya. Nomor tiga, seberapa jauh sih kekayaan aset perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari berbagai macam resiko kerugian. 4, dapat dipercaya atau tidaknya informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian di dalam perusahaan, dan juga rekomendasi terkait berbagai kegiatan perusahaan.
Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada sesi kali ini. Nanti kurang lebihnya mohon maaf bila ada pertanyaan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.